Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali berjumpa untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi, lepas pribadi, hingga saat ini. Di saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan maksud dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-31 hingga ke-35, di bawah perikop Yesus dan Yohanes Pembaptis. Demikian firman Tuhan, Lukas 7 ayat 30. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema yang menjadi renungan kita malam ini adalah menerima, bukan menolak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang pada zaman Yesus menolak ajarannya maupun ajaran Yohanes Pembaptis. Nampaknya tidak ada yang cocok dengan selera mereka. Banyak penafsir Alkitab berpendapat bahwa pada dasarnya sebelum kematian dan kebangkitan Yesus, di antara murid-murid Yesus ada yang mempunyai pengertian dan memahami bahwa gurunya sebagai seorang Mesias atau juru selamat yang akan menyelamatkan bangsa Yahudi dari penjajahan bangsa Romawi dan mendirikan kerajaan Israel yang kokoh selamanya di dunia. Kebanyakan orang Yahudi yang hidup pada zaman Yesus pun pada saat itu beranggapan demikian. Orang-orang Yahudi itu memahami Mesias dalam kebutuhan mereka akan kelepasan dan keselamatan dari penjajah, dan bukan dalam pengertian yang seperti diharapkan Allah Bapa bagi dunia ini dengan mengutus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib guna menebus dosa umat manusia, agar barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku terkasih, nats firman Tuhan hari ini sangat menarik karena mengisahkan tentang kedatangan Sang Mesias yang telah diramalkan oleh para nabi, namun diabaikan oleh mereka yang dianggap sebagai ahli Taurat, ahli kitab suci, orang-orang yang merasa benar, kaum Farisi. Yesus sangat heran dengan sikap generasi ini karena mereka sudah mengetahuinya, namun mereka berusaha untuk menjegal segala rencana Allah. Mereka sudah melihat keajaiban serta tanda-tanda akan kehadiran Sang Mesias
namun mereka abaikan. Malahan mereka menolaknya. Bahkan mereka jadikan musuh yang harus disingkirkan. Yesus mengibaratkan orang-orang Yahudi, mereka semua seperti anak-anak yang susah untuk dibuat senang. Mereka seakan-akan seperti anak yang tidak berbahagia dengan apapun juga yang ada di hadapan mereka. Ketika Yohanes Pembaptis hidup dalam kesederhanaan dan mewartakan sebuah pesan pertobatan, mereka memandang Yohanes sebagai orang yang terlalu keras dan terlalu banyak tuntutannya. Ketika Yesus makan bersama orang-orang berdosa dan menunjukkan belas kasihannya kepada mereka, mereka menilai diri Yesus terlalu mudah atau gampang dalam bergaul dengan orang-orang yang berbuat dosa, seperti pemungut cukai dan para peminum. Saudaraku terkasih, orang-orang yang tergolong generasi Yesus mempunyai konsep pemikiran mereka sendiri tentang perihal ide-ide pribadi macam apa Mesias itu. Dan keberadaan Yesus sungguh tidaklah cocok, tidaklah pas dengan pengharapan mereka. Mereka terbelenggu oleh pandangan mereka sendiri tentang apa dan siapa Mesias itu. Sebagai orang-orang yang sebenarnya mempunyai kesempatan untuk mengenal Yesus, mereka menolak. Malah mereka tidak ingin mengakui Yesus, atau bahkan mereka tidak ingin menyambut tindakan Allah melalui diri Yesus. Seharusnya mereka tidak menolak, tapi menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan Allah. Sebagai akibatnya, mereka luput menerima sentuhan kasih Yesus. Mereka luput menerima anugerah keselamatan yang Allah janjikan bagi mereka dan juga bagi kita semua. Orang Farisi dan ahli Taurat selalu menganggap diri mereka benar, belum juga terbuka akan kebenaran yang sesungguhnya. Sebaliknya, justru para pemungut cukai yang dianggap mereka sebagai orang yang berdosa menyatakan respons keterbukaan akan kebenaran dan memberi diri untuk dibaptis dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Saudara-saudaraku terkasih, melalui nats renungan pada malam hari ini, nats yang singkat, tetapi ada beberapa hal yang dapat kita catat sebagai pembelajaran di dalam realita kehidupan kita pada saat ini. Yang pertama, dimanapun kebenaran diberitakan, kebenaran akan firman Tuhan selalu menimbulkan berbagai respons. Ada yang menerima dengan sukacita dan percaya, tetapi ada juga yang tetap menolak dan mengeraskan hati terhadap kebenaran itu. Bahkan berita-berita yang benar yang ada di sekitar kita pada saat ini ditolak, bahkan dibalas dengan berita-berita kebohongan. Hoax bermunculan di sekitar kita. Berita kebohongan ini bisa berpengaruh pada pola pikir kehidupan seseorang dan bahkan bisa melemahkan iman percaya kita. Yang kedua, sebagai pengikut Kristus, jikalau kita ingin tetap mempertahankan mahkota anugerah keselamatan yang telah diberikan Tuhan pada kita, janganlah kita menjauhi sumber keselamatan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jikalau kita ingin hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, maka janganlah kita menjauhi Kristus yang menjadi sumber damai sejahtera itu sendiri. Sebagai pengikut Kristus, kita dihimbau agar selalu membuka hati kita untuk dikuasai dan dibimbing oleh Roh Allah yang kudus untuk menerima hikmat Allah,
agar kita bisa melihat kehadiran Kristus sebagai satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan yang akan membawa kita bersatu bersama Allah Bapa di dalam kerajaan surga kelak. Yang ketiga, keterlibatan kita dalam misi kemesiasan Yesus diprioritaskan kembali kepada pembaharuan pribadi sehingga menjadi dampak kepada perubahan di diri pribadi yang penuh kasih, perubahan diri komunitas, perubahan diri masyarakat, dan perubahan diri sebagai bangsa yang penuh kasih dan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Walaupun ada yang akan menerima atau ada yang menolak kebenaran, berita keselamatan itu harus tetap kita sampaikan, karena itu adalah memang tugas orang percaya yang harus kita jalankan. Janganlah lupa bahwa keselamatan itu semata-mata adalah anugerah Allah dan bukan dari hasil jerih payah kita sendiri. Itu sebabnya kita harus berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah, supaya Allah pun dapat memampukan hidup kita untuk dapat berbuah dan menjadikan kita berkat bagi orang lain. Mari kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Jalan satu-satunya agar kita beroleh anugerah keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan boleh kami renungkan pada malam hari ini. Firman Tuhan yang menguatkan, yang mengingatkan kami kembali untuk setia menerima Kristus sebagai juru selamat umat manusia, menerima Dia sebagai satu-satunya jalan untuk mendapatkan anugerah keselamatan yang Allah janjikan bagi umat yang percaya. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan boleh meteraikan firman Tuhan ini di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, selamat malam. Selamat beristirahat. Tetaplah berpengharapan di masa-masa pergumulan, di masa pandemi yang berkepanjangan. Tuhan kiranya menyertai kita. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kita. Amin.